Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Untuk pembahasan materi kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 di materi kelas 6. Semoga pembahasan materi kali ini bermanfaat bagi semuanya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Selanjutnya, yaitu kita memasuki materi subtema 1, tumbuhan sahabatku. Apakah kalian suka berkebun? Suka berkebun merupakan kebiasaan yang bagus. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan tumbuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan tumbuhan sahabatku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Untuk pembelajaran yang pertama, ayo mengamati. Ada 2 gambar, yang pertama yaitu daur hidup padi dan yang kedua daur hidup mangga. Sudah kalian tahu, daur hidup padi itu dimulai dari biji. Selanjutnya bibit padi, terus padi akan berbunga. Selanjutnya biji padi sudah tua. Pada saat biji padi sudah tua itu baru bisa dipanen. Yang kedua yaitu daur hidup mangga. Dari yang pertama biji nanti berubah menjadi kecambah, terus tumbuhan yang kecil, tumbuhan dewasa. Dari tumbuhan dewasa nanti tumbuhan itu akan berbunga. Dari bunga tumbuhan itu akan menjadi buah. Buah apa? Yaitu buah mangga. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian buat pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Sudah bisa? Selanjutnya yaitu tentang perkembangan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Apakah di tempat kalian ada tumbuhan jagung? Di sini ada antara lain di Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Coba kalian belajar bersama ibu guru atau guru pendamping kalian mengenai tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jagung dengan mengisi diagram seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Diingat ya teman-teman, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga yang sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama yaitu kleistogami, penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua yaitu anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima
antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan bunga jenis anggrek. Fungsi dari tiap bagian bunga. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Apakah manfaat dari perkembangbiakan generatif? Perhatikan bagian-bagian bunga sempurna di samping. Kita perhatikan bersama-sama. Ada mahkota bunga, kepala putik, kepala sari, benang sari, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, serta tangkai bunga. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua yaitu penyerbukan silang, yang artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Yang keempat, penyerbukan baster, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Ada berapakah negara ASEAN? Apakah kalian tahu? Ya, negara ASEAN itu ada 10. Selanjutnya suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama negara Myanmar. Suku bangsa ada suku Burma, Shan, Karen, Rakhine, lainnya termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya. Yang kedua di negara Laos, suku bangsanya ada Lao daratan rendah, itu terdiri dari 56% penduduk di sana. Lao Teong itu 34% dan Lao Saong itu 10%. Di negara Vietnam, suku bangsanya ada suku Vietnam itu 88%, Tionghoa 4%, Kai ada 2%, dan yang lainnya itu 6%. Di negara Kamboja terdapat suku Khmer itu 94%, Tionghoa 4%, suku Vietnam 1%, dan lainnya itu 1%. Selanjutnya itu di negara Thailand terdapat suku Tai ada 75%, suku Tionghoa ada 14%, suku Melayu 4%, suku Khmer 3%, dan lainnya 4%. Di negara Malaysia, suku Melayu dan orang asli 60%, suku Tionghoa 30%, suku Tamil 6,4%, lainnya itu ada 2%. Di negara Singapura, suku Tionghoa 76%, suku Melayu 15%, Indo-Arya ada 7%, dan lainnya 2%. Di negara Brunei Darussalam, suku Melayu 69%, Tionghoa 19%, suku Pribumi Brunei ada 6%, dan lainnya 7%. Di negara Filipina, Filipino itu 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, bangsa Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, dan lainnya 2%. Yang terakhir yaitu di negara Indonesia, ada suku Jawa 45%, Aceh 4%, suku Sunda 8%, suku Madura 4%, dan lainnya ada 33%. Membandingkan dan mengurutkan bilangan, kita memasuki materi matematika. Di sini kita akan membahas penulisan bentuk panjang. Apakah kalian bisa membaca mengenai angka yang ada di situ? Kita baca bersama-sama. 1.234.567,
Sekali lagi, 1.234.567 itu terdiri dari angka 1 juta ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4.000 ditambah 500 ditambah 60 dan ditambah 7. Pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Yang kedua, bilangan yang dimiliki 2 karakter angka terbesar adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter angka terbesarnya adalah ribuan. Kita lihat contoh di atas. Bilangan yang memiliki 2 karakter angka terbesarnya puluhan, yaitu semisal angka 60. Bilangan yang memiliki 3 karakter angka terbesarnya adalah ratusan, yaitu 500. Bilangan yang memiliki 4 karakter angka terbesar adalah ribuan, yaitu 4000. Yang kedua, penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Sekali lagi, di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Kita baca 1.234.567 1.234.000 itu titik 567. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisahan. Angka memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan, yaitu 567. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan, 234.000. Kelompok angka jutaan, sekali lagi kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Selanjutnya kita memasuki perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila yang pertama. 2. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Selanjutnya, makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya. Saya ulangi, nomor 2, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan saling tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, coba kalian pahami.
mana sila yang pertama dan mana sila yang kedua. Sikap atau perilaku apakah yang terdapat pada gambar di atas? Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam sikap di atas? Coba jelaskan. Selanjutnya yaitu 10 patung bersejarah di Jakarta. Yang pertama, Monas. Ada yang pernah ke Monas? Yang kedua, patung Selamat Datang. Selanjutnya patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan, patung Pemuda Membangun, patung Pembebasan Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro, dan Tugu Proklamasi. Selanjutnya kita masuki teknik berlari melalui bermain ambil benderanya. Teman-teman bisa melihat itu ada gerakan pemanasan dan sikap tubuh saat berlari. Kepala tegak, tangan agak menggenggam, lengan samping badan membentuk sudut 90 derajat. Bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Ujung kaki menghadap ke depan, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Gerakan pendinginan, coba kalian praktekkan. Selanjutnya materi perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif alami yang pertama yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis itu contohnya bawang, umbi batang yaitu ketela, dan umbi akar wortel. Selanjutnya geragih atau stolon. Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah, contohnya pegangang, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya itu jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Coba kalian amati, itu pohon cocor bebek. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Ada perkembangan vegetatif buatan. Contohnya stek. Kalian amati gambar yang ada. Yang kedua yaitu cangkok. Itulah bagaimana cara mencangkok. Yang ketiga tempel atau ovulasi. Selanjutnya sambung atau enten. Runduk dan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Coba selanjutnya, bacalah teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan yang ada di buku kalian masing-masing. Coba kalian cari ide utama dari setiap paragrafnya. Dan buat latihan seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya membuat kesimpulan yang baik. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Coba kalian tulis ulang ide pokok dari tiap-tiap paragraf dan kesimpulannya.
sudah ada tabel mengenai teks, ide pokok, serta kesimpulan. Selanjutnya, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, antara lain mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asih, dan saling asuh. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Kalian amati gambar di bawah ini. Selanjutnya mengenai operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat urutan pengerjaannya mulai dari kiri. Contohnya, amati dengan baik ya. Itu 157 ditambah 456 dikurangi 204. Kalian itu harus menghitung dari yang kiri, yaitu 157 ditambah 456 dulu dihitung, baru dikurangi 204, dan ketemu yang hasilnya adalah 409. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian adalah setingkat. Urutan pengerjaannya mulai dari kiri. 26 dikali 10 dibagi 5. Pengerjaannya itu 26 dikali 10 dulu, dapat 260, baru dibagi 5, hasilnya yaitu 52. Yang ketiga, jika dalam operasi campuran terdapat kurung, maka operasi hitung yang di dalam kurung dikerjakan paling awal. Kita lihat contoh. 650 ditambah 350 dibagi 10. Kalian perhatikan, dalam kurung itu ada angka 650 ditambah 350 ditambah terlebih dahulu. Hasilnya yaitu 1000, baru dibagi 10. Maka hasil akhir yaitu 100. Selanjutnya tentang materi membandingkan kondisi geografis dua negara di Asia Tenggara. Kumpulkan informasi mengenai kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan informasi tersebut, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara. Kemudian, tuliskan hasil dalam bentuk tabel seperti di bawah ini, yaitu persamaan karakter dan perbedaan karakternya. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Pak Wayan memiliki 3 kebun yang ditanami mangga. Hasil panen 3 kebun tersebut berturut-turut adalah 12.725 kg, yang kedua 7.875 kg, dan yang ketiga 10.750 kg. Berapakah rata-rata hasil panen ketiga kebun tersebut? Kita pahami secara seksama ya tentang soal tersebut. Permasalahan terkait dengan operasi hitung campuran. Kalimat matematika permasalahan di atas bisa ditulis sebagai berikut. Dalam kurung 12.725 ditambah 7.875 ditambah 10.750 dikurung dibagi 3. Bagaimana menghitungnya? Yang dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu, baru kita bagi 3, dan hasilnya yaitu 31.350 dibagi 3, maka akan mendapatkan hasil akhir 10.450. Materi selanjutnya tentang membuat patung dari tanah.
Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Kalian amati, ada patung Sang Buddha, patung pemakaman di daerah Toraja, patung Garuda Wisnu Kencana. Selanjutnya mempraktikkan teknik lari cepat melalui permainan ayo masuk. Permainan bola tangan mirip dengan sepak bola. Tiap regu berusaha memasuki bola ke gawang lawan. Akan tetapi cara memindahkan bola tidak dengan kaki, tetapi menggunakan tangan. Manfaat apakah yang kalian peroleh dari permainan bola tangan? Dan hal-hal apakah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan setelah bermain bola tangan? Mengapa sesudah melakukan olahraga ada perilaku yang boleh dilakukan dan ada perilaku yang tidak boleh dilakukan? Diskusikan ya dengan teman-teman kalian. Sampaikan hasil diskusi ini bersama guru di depan kelas. Selanjutnya menyebutkan kondisi lingkungan tempat tinggal. Secara berkelompok, carilah informasi tentang kondisi lingkungan tempat tinggal kalian dan jenis tumbuhannya. Kalian dapat memperoleh informasi dengan cara mencari di buku perpustakaan, bertanya kepada guru di sekolah, majalah, internet, atau media lainnya. Informasi itu harus meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi geografis, yaitu ketampakan atau bentang alam, serta jenis tumbuhan dan manfaatnya bagi kehidupan penduduk. Yang kedua mengenai kondisi ekonomi, yaitu mata pencaharian utama penduduk dan mata pencaharian lainnya. Bersama dengan teman kalian, diskusikan informasi yang kalian peroleh untuk menentukan bentuk pencatatan. Tuliskan informasi yang kalian peroleh dengan rapi dan mudah dibaca ya. Selanjutnya membuat cerita dan rencana penerapan sila ketiga. Sila ketiga mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama kelompok kalian buatlah cerita dan rencana penerapan sila ketiga berkaitan dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia. Bacalah cerita kalian di depan kelas ya. Mintalah teman-teman kelas kalian untuk memberi masukan tentang cerita yang telah kalian buat. Sempurnakan cerita kalian dengan mengakomodasi masukan dari teman sekelas kalian. Inilah materi kelas 6 tema 1 subtema 1. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Sekian, kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.